Remaja menjadi poin sentral dalam suatu negara untuk memikul harapan menuju masa depan yang gemilang. Namun, meningkatnya angka kriminalitas justru membuat masyarakat malah meragukan kualitas remaja di Indonesia. Global Peace Index atau GPI mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat ke-53 sebagai negara teraman di dunia. Peringkat ini sangat jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat ke-6 sebagai negara teraman di dunia, dan juga Malaysia yang menempati peringkat ke-19 sebagai negara teraman di dunia. Belum lagi melonjaknya angka kriminalitas di Indonesia hingga menyentuh angka 276.000 jiwa, dengan motif pembunuhan sebagai salah satu kasus yang paling sering terjadi di kalangan remaja, juga membuat masyarakat memiliki stigma negatif yang menyorot pada kondisi hukum Indonesia, bahwa hukum Indonesia masih belum sepenuhnya mengikat para remaja di Indonesia. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 158 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap pelaku pembunuhan akan dikenakan sanksi hingga mencapai 20 tahun penjara, dan juga tidak adanya keadilan restoratif bagi para remaja yang melakukan tindak pembunuhan sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 6. Namun, kasus pembunuhan di Indonesia masih belum mengalami penurunan yang signifikan di kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindihnya pemikiran masyarakat dengan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga membuat remaja merasa bingung. Ditambah lagi, institusi pendidikan belum sepenuhnya mensosialisasikan mengenai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Pola pikir remaja juga yang serba instan membuat mereka tidak ingin mempelajari undang-undang karena bersifat kaku, dan juga mereka tidak merasa bebas jika diatur oleh undang-undang. Jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan mengedepankan sosialisasi mengenai hukum-hukum, khususnya undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Sampai saat ini, GLN hanya ditekankan pada aspek literasi dan juga numerasi. Padahal sebagai negara hukum, sudah seharusnya GLN juga ditekankan pada aspek literasi hukum. GLN di sini akan diterapkan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode online yang dapat diakses melalui podcast dan juga website dengan berisikan modul-modul interaktif dan dapat diakses di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Metode yang kedua adalah dengan memberikan himbauan kepada seluruh sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengisikan literasi hukum pada program literasi internal di sekolah-sekolah mereka. Untuk menunjang program tersebut, saya akan merancang dan mengalokasikan dana untuk pembentukan podcast dan juga membentukkan modul-modul interaktif yang dapat diakses melalui website. Dengan menerapkan fungsi pengawasan juga, saya akan memastikan bahwa setiap program kerja, baik dengan menggunakan metode online dan juga offline, dapat berjalan dengan maksimal dan juga memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat, khususnya remaja. Sebagai hasil kerjasama antara Komisi 3 DPR RI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tidak hanya memberikan pendampingan psikologis kepada saksi dan korban, tapi juga memberikan pendampingan psikologis kepada para pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak jangka panjang yang disebabkan oleh beban mental. Salah satu contohnya adalah balas dendam. Menggunakan fungsi anggaran DPR, saya akan mengalokasikan dana untuk pembentukan fasilitas kesehatan yang relevan dalam perlindungan psikologis dan dapat diakses secara gratis oleh saksi, korban, maupun pelaku. Saya juga akan membentuk komisi khusus untuk memastikan bahwa program kerja ini berjalan lancar dan memberikan efek yang maksimal kepada korban, saksi, maupun pelaku. Saya Sandra Hanan, Dapil 2 DKI Jakarta. Mari kita sama-sama bersinergi untuk mencegah melonjaknya kasus pembunuhan di kalangan remaja. Dan juga, mari kita sama-sama membentuk karakter remaja yang taat hukum dan juga membentuk kualitas remaja yang maksimal untuk menggapai masa depan Indonesia yang gemilang. Stop pembunuhan, karena pembunuhan bukan hanya membunuh nyawa manusia, tapi juga membunuh nyawa dan masa depan bangsa Indonesia.